Hai semuanya kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan merekomendasikan game action terbaik versi saya. Ini dia yang pertama, Brawl Stars. Berbicara tentang Supercell, pasti yang ada di pikiran kalian adalah sebuah developer di balik dari game strategi terkenal yaitu Clash of Clans dan juga game Clash Royale. Namun selain itu, saat ini game terbaru mereka yaitu Brawl Stars juga cukup terkenal serta dimainkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Meskipun tidak bisa mengalahkan popularitas AoV, pencapaian dari game Brawl Stars ini sudah sangat hebat. Hal tersebut pun dapat dicapai berkat kedua publisher game tersebut di Tiongkok yaitu Tencent serta Yuzo. Salah satu hal yang membuat game Brawl Stars kini banyak dimainkan di Tiongkok adalah karena game tersebut hadir dengan gameplay yang tidak terlalu serius namun tetap seru untuk dimainkan. Selain itu mungkin banyak orang yang sudah bosan bermain Arena of Valor sehingga mencari game MOBA baru. Padahal game Brawl Stars sendiri sudah diluncurkan sejak tahun 2017 lalu, namun di Tiongkok kehadiran game ini disambut sangat baik sehingga popularitas game tersebut sangat meningkat. Yang kedua, Dead Cells. Anda terbangun di sebuah penjara bawah tanah yang lembab. Tanpa ingatan, tanpa teman, tanpa tahu apa yang sedang terjadi di balik dinding tebal yang mengurung Anda. Ragu-ragu Anda membuka pintu sel yang ternyata tak terkunci, hanya untuk dikejutkan oleh sosok monster menjijikkan yang tiba-tiba menerjang. Beruntung, di sisi Anda tergeletak sebilah pedang berkarat dan tameng usang. Bukan perlengkapan paling meyakinkan, tapi jauh lebih baik daripada tak ada sama sekali. Satu monster, dua monster. Satu lusin, dua lusin. Tak butuh waktu lama sampai Anda tak ingat lagi sudah berapa monster yang telah Anda basmi. Tanpa tahu harus kemana, tiap langkah Anda berat oleh rasa takut dan penasaran. Setidaknya Anda tahu satu hal, bahwa Anda harus terus bergerak. Tidak ada pilihan lain. Diam berarti mati. Dalam permainan, Anda hanya boleh membawa 5 perlengkapan, terdiri dari 2 jenis senjata, 2 jenis gadget, dan 1 aksesoris. 2 senjata itu bisa terdiri dari 1 pedang dan 1 tameng, atau 2 buah pedang, atau 1 pedang dan 1 panah, atau 2 panah, bahkan 2 tameng bila Anda mau. Ragam senjatanya pun begitu luas. Tak hanya pedang, panah, dan tameng, ada juga tombak, cambuk, pisau, palu, sepatu, bumerang, bahkan The Force. Dead Cells adalah game seru yang sangat memacu adrenalin. Kesenangan melakukan eksplorasi sambil melibas monster-monster dengan gabungan aksi heroik dan taktik benar-benar menimbulkan rasa candu. Persis seperti makan sambal, sebetulnya menyakitkan namun susah berhenti karena enak. Yang ketiga, Evoland 2. Game Evoland 2 ini masuk ke dalam game genre RPG dengan mode pemain tunggal. Bisa dimainkan di Android juga di berbagai platform lainnya. Di dalam game ini ceritakan sang pemain sebagai anak laki-laki bernama Kuro yang berjumpa Vina. Di saat Kuro berjumpa Vina dirinya tengah amnesia, akhirnya Vina dan Kuro memutuskan untuk pergi ke hutan dalam menemukan jati diri Kuro. Ada berbagai rintangan yang mengerikan, salah satunya berjumpa iblis bernama Reno. Secara gameplay sendiri Evoland pertama memiliki aspek action seperti Legend of Zelda, dan juga turn-based seperti Final Fantasy klasik. Sedangkan untuk Evoland 2, Zero Games menjanjikan lebih banyak lagi gameplay yang bisa kamu nikmati. Dari 6 screenshot pertama game ini saja kamu sudah bisa melihat genre ala turn-based strategi, shoot 'em up, dan platformer. Yang keempat, Into the Dead 2. Wah, gelombang serial survival game zombie paling terkenal di kalangan game mobile, ternyata serial Into the Dead loh. MOBA game Into the Dead ini dikembangkan oleh developer game bernama Pickpock dan untuk serial pertamanya diluncurkan pada Desember tahun 2012 dengan perolehan skor 4,7/5 hingga saat ini, sungguh menakjubkan. Mengikuti kesuksesan serial Into the Dead yang pertama, developer gamenya yaitu Pickpock kembali meluncurkan serial kedua dari Into the Dead ini pada Agustus tahun 2017 lalu dengan berbagai fitur tambahan serta grafik yang semakin memakau, serta MOBA game Into the Dead 2 mendapatkan anugerah penghargaan sebagai Editor's Choice loh.
Jika sebuah game telah mendapatkan anugerah penghargaan Editor's Choice, maka game tersebut sangat-sangat disarankan untuk mencoba memainkannya. Dalam cerita utama, mengkisahkan tentang perjuangan seorang bapak yang bernama James yang mengalami kecelakaan truk dan harus berjuang kembali pulang untuk menemui putrinya yang bernama Maggie. Terdapat 7 chapter dengan total 60 stage yang harus kalian lalui untuk mengetahui akhir cerita dari perjuangan James menemui putrinya. Dalam cerita sampingan, terdapat 9 cerita sampingan yang terdiri dari Night of the Living Dead, Tempest, Divided, Frostbitten, Frostbitten 2, Initiate, Untamed, Discent, dan Ghostbuster. Akan tetapi jika kalian ingin mengikuti seluruh cerita tersebut secara langsung kalian harus menjadi VIP. Tetapi jika ingin memainkan cerita sampingan secara gratis kalian harus menunggu sampai setiap event sampingan terbuka secara gratis setiap minggunya. Dalam cerita sampingan ini kalian akan menggunakan karakter yang berbeda, lokasi pelarian yang berbeda pula serta konflik cerita yang berbeda-beda dengan ketegangannya masing-masing. Yang kelima, Punishing Grey Raven. Jalan cerita pada game ini terbilang sangat simple dan mungkin sudah biasa pada game anime pada umumnya. Pemain akan berperan sebagai komandan dengan latar belakang futuristik di mana bumi sedang diserang oleh sebuah virus yang diberi nama Punishing. Virus tersebut sangat berbahaya karena ketika sudah kena, makhluk hidup termasuk mesin akan menjadi tidak terkendali dan bisa menghancurkan manusia yang ada di sekitarnya. Untuk kualitas gameplay yang ditawarkan, kami cukup puas dengan konsep hack and slash yang ditawarkannya. Bisa dibilang, tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Honkai Impact 3. Namun, tingkat kesulitannya yang lebih tinggi tersebut yang membuat gameplaynya menjadi sedikit lebih seru dibanding pesaingnya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini game-game mobile dengan genre action RPG sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Salah satunya adalah Punishing Grey Raven. Bagaimana tidak, mereka berhasil menawarkan kualitas gameplay yang luar biasa untuk sekelas game mobile dengan pengalaman yang hampir sama layaknya game PC atau konsol. Apalagi, kamu tidak perlu menggunakan smartphone dengan spesifikasi yang sangat tinggi untuk memainkannya. Bermodalkan smartphone dengan spesifikasi mid-end juga sudah cukup untuk memainkan gamenya. Yang keenam, Honkai Impact 3. Game Honkai Impact 3 dikembangkan dan diterbitkan oleh miHoYo dan bisa dimainkan di berbagai platform seperti Android, iOS, dan Microsoft Windows. Game ini masuk ke dalam genre action role-playing, hack and slash dengan mode single player dan multiplayer. Di dalam game ini pemain harus bisa menyusun strategi bersama rekan untuk memenangkan pertandingan dan mendapatkan berbagai senjata legendaris. Grafik dalam Honkai Impact 3 tidak perlu diragukan lagi karena diperkuat dengan Unity yang dapat menghasilkan gerakan-gerakan luwes dan dinamis untuk setiap karakternya. Nilai produksi dari Honkai Impact 3 juga tinggi karena kotakers dapat merasakan langsung interaksi antar karakter yang hampir seluruh kalimatnya diberikan voice over Jepang. Tak hanya itu, juga terdapat animasi CG di beberapa poin cerita yang dapat kamu nikmati. Sayangnya, subtitlenya kadang tidak terlihat karena menggunakan warna putih sebagai base-nya. Overall dengan grafik memukau, sistem gameplay dengan kostumisasi mendalam dan karakter yang menarik, Honkai Impact 3 menjadi game Android 3D yang patut kamu mainkan. Terutama bagi para pecinta anime yang menginginkan game action 3D dalam handphonenya, Honkai Impact 3 sukses menyajikan impact yang kalian butuhkan dalam game action. Yang ketujuh, Sword Hunter. Game Sword Hunter merupakan salah satu game action RPG yang menjadi pembuka Droid Insight lagi di kancah dunia gaming Android. Ya tahu sendiri kan adminnya hanya sekelas rengginang di botol kaleng tango, jadi hanya sekelas kere hore bahagia saja. Membuka kembali kategori game Android di Droid Insight merupakan hal yang mungkin berat bagi Mimin sendiri, kalian juga tahu sekarang itu tuh. Game yang lagi rame spesifikasinya lebih dari spesifikasi HP low-end, kelas middle ke atas baru bisa pamer game Android yang berkapasitas bergiga-giga.
Tapi enaknya admin bakal share game yang ringan-ringan yang berkualitas dan offline saja ya. Kalau begitu, fake game Sword Hunter adalah game yang muncul di rekomendasi game pilihan saat Mimin membuka Play Store. Langsung saja Mimin download dan bernostalgia game gebuk-gebukan, mirip game dingdong zaman dahulu. Jadi inget-inget pas zaman bolos. Game ini cukup simple, kalian hanya perlu tap dan slide saja. Tap untuk gebuk-gebuk dan slide atau geser untuk pindah tempat saat ingin diserang musuh. Game ini diterbitkan oleh Potato Play dan bisa kalian mainkan secara gratis. Game ini cocok dimainkan pada HP Android dengan sistem operasi minimal Android 5.0+. Game ini ada bekal senjata pedang, juga bisa tidak tegang karena misi atau tantangan yang dihadirkan tidak terlalu rumit. Plot dalam game ini berada di suatu kota yang aman, namun kedatangan berandalan yang mulai mengusik kedamaian dan harus dikalahkan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.